Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yudi. Hari ini kita akan belajar matematika. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang perbandingan waktu. Perbandingan waktu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah debit dan kecepatan. Nah, yuk langsung saja. Karena dua-duanya antara debit dan kecepatan berhubungan dengan waktu, jadi sebelum itu kita belajar tentang waktu dulu ya. Yuk kita belajar tentang waktu dulu. Hari, jam, menit, detik. Kita mulai dari hari dulu. Satu hari sama dengan berapa jam ya? Ya, satu hari adalah 24 jam. Kemudian jam. Satu jam sama dengan berapa menit? Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi, kalau misalkan 2 menit berapa detik? 1 menit kan 60 detik. Berarti kalau 2 menit jadi ya 2 kali 60 detik sama dengan 120 detik. Nah, sekarang kita belajar mengubahnya ya, dari menit ke detik, detik ke jam dan sebagainya. Kita susun dulu nih, dicatat ya, ini kolom ini dicatat ya. Satu jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi kalau misalkan 2 menit berarti 2 kali 60 detik. 3 menit sama dengan 3 kali 60 detik. Kalau menit ke detik dikali, detik ke menit dibagi. Jadi kita sesuai urutannya dulu ya. Urutannya kan jam yang paling besar, kemudian menit, lalu detik. Dari jam ke menit dikali 60. Dari menit ke detik dikali juga 60. Kalau dari jam langsung ke detik, berarti kan turunnya 2 kali. Berarti dikali 60 terus dikali 60 lagi. Berarti 1 jam sama dengan berapa detik? Kalau ditanyanya detik berarti dikali 60 kemudian dikali 60. Jadi 1 jam sama dengan 60 dikali 60 atau 3 sama dengan 3600 detik. Begitu ya. Jadi kalau misalkan dari jam ke menit itu dikali 60, jam ke detik dikali lagi 60 atau dikali 3600 gitu ya. Kalau menit ke detik juga turun 1 kali dikalinya 60. Kalau dari detik ke menit berarti tangganya naik tuh. Detik ke menit. Kalau tangganya naik berarti dibagi. Misalkan 60 detik sama dengan berapa menit? Berarti 60 dibagi 60 sama dengan 1 menit. Kalau misalkan 180 detik. Nah, 180 detik berapa menit ya? Detik ke menit. Berarti naik 1 tingkat. Kalau naik 1 tingkat berarti dibagi 60 ya. Untuk satuan waktu dibagi 60. Berarti 180 dibagi 60 sama dengan 3 menit ya. Nah, dan seterusnya. Kalau misalkan 3600 detik berarti berapa jam? Berarti dibaginya bagi 60 dibagi lagi 60 atau langsung dibagi 3600 sama dengan 1 jam. Nah, terus gimana ya kalau misalkan jamnya pecahan kita rubah ke dalam bentuk detik atau dalam bentuk menit? Misalkan 1/4 jam. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang pecahan. 1/4 jam. 1/4 jam sama dengan titik-titik menit. 1/4 jam sama dengan titik-titik menit. 1/4 jam dijadikan menit. Nah, jam ke menit dikali atau dibagi? Jam ke menit. Tangga, kita lihat lagi tangganya naik apa turun? Jam ke menit tangganya, jam ke menit tangganya naik apa turun? Ya, dari jam ke menit berarti turun. Kalau turun berarti dikali atau dibagi? Ya, dikali. Berarti 1/4 dikali 60. 1/4 dikali 60. 60 sama 4 sama-sama bisa dibagi ya. Sama-sama bisa dibagi 4. Langsung nih, sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4, coret sisa 1. 60 dibagi 4, sisa 15. 60 dibagi 4, 15. Jadi hasilnya adalah 15 dikali 1 sisanya kan? Berarti 15 menit. Berarti 1/4 jam sama dengan 15 menit. Nah, bagaimana kalau misalkan soal yang ini? Nah, 1/5 jam. Berarti 1/5 dikali 60
1 per 5 jam titik-titik menit. Berarti 1 per 5 dikali 60 menit. 60 bisa dibagi 5. Langsung dibagi aja. 60 bagi 5 sama dengan 12. Maka sisanya adalah 12 dikali 1. Yaitu 12 menit. Maka 1 per 5 jam adalah berapa? Ya, 1 per 5 jam sama dengan 12 menit. Nah, sekarang coba anak-anak kerjakan soal-soal ini ya. Coba dikerjakan dulu, di pause dulu videonya, di pause dulu. Lalu anak-anak kerjakan dulu. Nanti kalau sudah selesai, videonya dilanjut untuk melihat jawabannya. Sudah benar atau belum ya? Oke? Kalau udah selesai, boleh dilanjutkan lagi videonya ya untuk melihat kunci jawabannya. Ini dia jawabannya. Oke, ini dia jawabannya. Dicatat ya dan dicek benar berapa, salah berapa. Semoga berhasil. Semangat. Udah ada papan tulis nih di samping Bapak. Bapak akan lebih mudah menjelaskannya. Coba disimak ya. Kita ulangi dulu materi yang tadi. Kalau misalkan 2 jam dijadikan menit, berarti dari jam ke menit. Kan turun tuh dari jam ke menit, berarti dikali 60. Maka jawabnya adalah 2 dikali 60. Jawabannya adalah 120 menit. Gitu ya. Tuh, terus bagaimana kalau misalkan jamnya dalam bentuk pecahan? Misalkan 2 per 5 jam sama dengan berapa menit? Dari jam ke menit juga dikali 60. Berarti 2 per 5 dikali 60. 60 bisa dibagi 5 enggak? Bisa dong. Set dicoret, sisa 12. Maka 12 dikali 2 sama dengan 24 menit. Maka 2 per 5 jam sama dengan 24 menit. Begitu ya. Terus gimana kalau misalkan pecahannya campuran? Misalkan 1 per 2 jam sama dengan berapa menit? Nah, kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa ya. Masih ingat caranya? 2 dikali 1, 2 ditambah 1. Jadi 3 per 2 jam. Ya. Penyebutnya kita kali dengan bilangan pokok 2. 2 dikali 1. Bilangan pokoknya kan 1. 2 dikali 1, 2. Kemudian ditambah dengan yang atasnya atau pembilangnya. Jadi 3 ya. 2 dikali 1 tambah 1, 3. 3 per 2 jam. Sama dengan berapa menit? Berarti 3 per 2 jam. Kita kalikan ke jam ke menit dikali 60 lagi. Nah, 60 bisa dibagi 2? Bisa. 6 dibagi 2, 3. Berarti 30 nih. 30 kali 3 sama dengan 90 menit. Nah, itu ya. Bisa kan? Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan dari dibalik, misalkan dari menit ke jam gitu ya. Misalkan 160 misalkan 180 menit sama dengan berapa jam? Menit ke jam berarti kan tanggalnya naik. Berarti dibagi di 180 dibagi 60. Ada nolnya ini bisa langsung coret aja. Kalau ada sama-sama nolnya kita bisa langsung coret. Berarti 180 dibagi 60 sama dengan 18 bagi 6. Itu 3. Maka jawabannya adalah 3 jam. Belajar berhitung satuan waktu, penjumlahan ataupun pengurangan ya. Misalkan gini, Bapak contoh. Misalkan soalnya adalah hitung penjumlahan dari 2 jam 15 menit 40 detik. Kemudian akan ditambah dengan 3 jam 47 menit dan 50 detik. Nah, misalkan begini. Dijumlah nih. Gimana cara ngerjainnya? Kita kerjakan dari yang paling belakang ya, dari satuan waktu terkecil yaitu detik. Satuan waktu terkecilnya detik, menit baru jam. Kita jumlah dulu detiknya. Jadi 40 tambah 50 90.
Boleh langsung kita kerjain dulu aja. Ini ditulis dulu aja, dijumlahin kayak biasa dulu. 5 tambah 7 12, 1 tambah 1 2, tambah 4 62 menit. Lupa pasang headsetnya dulu bentar. Oke, lanjut ya. Kemudian 2 ditambah 3 5 jam. Oke, pertama-tama caranya kita kerjakan seperti biasa, penjumlahan kayak biasa. Kemudian setelah itu kita lihat nih ya. Kita lihat detik. Nah, jadi begitu ya caranya adalah dijumlahkan dulu seperti biasa. Nah, belum selesai sampai di sini. Jadi masih ada lagi loh, belum selesai nih. Kita lihat detik itu ya maksimal sampai 60. Menit juga maksimal sampai 60. Jadi nggak ada 62 menit, nggak ada 90 detik. Maksimal tuh 60 detik. Jadi ini wajib kalau lebih dari 60 kita wajib kurangin 60. Kita kurangin 60 detik. Sisanya adalah 30 detik. Nah, kalau udah dikurangin 60 detik, berarti yang di sini wajib ditambah 1 menit. Dari mana? Dari sumbangan 60 detik yang tadi. Ya, jadi yang menit berubah menjadi 63 menit karena dapat sumbangan 60 detik dari yang sebelumnya. Itu. Nah, 63 menit juga nggak bisa nih 63 menit nih. Kenapa? Karena menit maksimal sampai 60. Jadi kita kurangin 60 menit. Kita kurangin 60 menit, sisa 3 menit. Nah, 60 menit yang tadi kita sumbangkan lagi ke atasnya, ke yang di atas menit jam ya. Berarti 60 menit itu kan 1 jam, berarti tambah lagi 1 jam. Nah, jadi 5 tambah 1 adalah 6 jam. Maka hasil akhirnya adalah 6 jam 3 menit 30 detik. Ini jawaban akhirnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan detik dan menitnya lebih dari 60, harus kita kurangin dulu 60 detik. Nanti kita sumbangkan 60 detiknya untuk yang di depannya, untuk menit gitu. Menit juga kalau misalkan menitnya lebih dari 60, berarti harus kita kurangin 60, baru kita sumbangkan 60 menitnya menjadi 1 jam. Jadi jamnya kita jumlahkan lagi, kita tambahkan lagi 1 jam. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Anak-anak silakan kerjakan soal latihan berikutnya dari buku ini ya, buku SPS kamu. Di halaman 31 nomor 1 kerjakan bagian A, B, C, D, E. Nomor 2 kerjakan bagian A dan B-nya saja. Kalau begitu sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga paham ya. Kalau misalkan kurang paham boleh tanya di kolom komentar atau boleh tanya juga ke grup kelas ya. Oke, sampai di sini dulu. Yuk kita akhiri dengan bacaan adalah Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap minta bimbingan dan bantuan mama, bunda atau ayah di rumah ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank you.